selamat berjumpa kembali dengan saya. Masih membahas pelajaran tematik tema 1, subtema 1, yaitu mengenai organ gerak manusia dan hewan. Kali ini saya akan mengajak kalian, yang pertama adalah mengamati gambar cerita tentang kelinci, kemudian menceritakan gambar tentang kelinci, kemudian mengamati rangka organ gerak kelinci, burung, katak, ikan, dan kadal, kemudian membaca bacaan gerakan ikan dalam air, kemudian membuat model kerangka dari kertas karton. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada anak-anak sekalian untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Tugas-tugas yang kemarin mohon diperhatikan dan dikerjakan dengan semestinya untuk bisa dikumpulkan di hari yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian tidak lupa saya mengingatkan ketika mengawali pelajaran, marilah kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Tetapi sebelum Pak Guru masuk ke materi, saya akan mengajak kalian untuk menyimak satu video yang menjelaskan mengenai gerak hewan dan manusia. Berikut videonya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Namanya paragraf deduktif. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. 4. Sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging. 1. Menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Keempat, mengatur suhu tubuh.
Otot tersusun dari inti sel, serabut otot, otot ataupun daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau yang bertulang belakang, 1. Sapi atau mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. Yang kedua, kelinci, termasuk mamalia juga, bergerak menggunakan 2 kaki di depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak atau amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan melompat. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas dengan lingsang. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata atau tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput atau moluska bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan untuk berjalan. Di layar terlihat ada gambar Mas Edo ini ya, sedang berada di depan kandang kelinci. Kemudian saya akan bacakan caption di bawahnya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Halaman selanjutnya, mari kita amati. Di dalam halaman selanjutnya ada beberapa gambar yang berurutan. Ini gambar yang kedua, gambar ketiga, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Mari kita bacakan bersama-sama. Gambar yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian gambar yang kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat kepada Edo. Kemudian lihat gambar yang ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menyerukan,
gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan gambar-gambar tersebut? Ya, ini saya jelaskan di sini. Mungkin kalian pernah melihat sebuah buku cerita. Di dalamnya ada gambar-gambar yang mewakili cerita tersebut. Gambar tersebut bisa berupa foto atau digambar dengan tangan. Sekarang kita lanjutkan yang halaman selanjutnya. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan. Gagasan bisa bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Kemudian pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar adalah media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar saat disimpan.
Kemudian yang kedua adalah media pewarna. Yang pertama ada pensil warna, kemudian yang pertama ada pensil warna, yang kedua ada cat air. Nah, sekarang saatnya kalian untuk belajar membuat ilustrasi.